Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryan Dito Damar Maulo Tanjung. Di sini saya akan menjelaskan sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin 1959 sampai dengan 1965 dari Guru Pembimbing Koto Hamdani Pardede. Perkembangan politik dan ekonomi masa demokrasi terpimpin, dinamika politik, perkembangan ekonomi. Demokrasi terpimpin menggantikan sistem demokrasi liberal berlaku sejak 1959 hingga 1965. Pada masa demokrasi terpimpin, kekuasaan presiden sangat besar sehingga cenderung ke arah otoriter. Akibatnya sering terjadi penyimpangan terhadap UUD 1945. Soekarno dengan konsep demokrasi terpimpinnya menilai demokrasi barat bersifat liberal dan tidak dapat menciptakan kestabilan politik. Menurut Soekarno, penerapan sistem demokrasi barat menyebabkan tidak terbentuknya pemerintah yang kuat untuk membangun Indonesia. Pandangan Soekarno terhadap sistem liberal ini akhirnya berpengaruh terhadap kehidupan partai politik di Indonesia. Partai politik dianggap sebagai sebuah penyakit yang lebih parah daripada perasaan kesukuan dan kedaerahan. Penyakit inilah yang menyebabkan tidak adanya satu kesatuan dalam membangun Indonesia. Partai yang ada pada waktu itu berjumlah 40 dan dibubarkan. Dinamika politik masa demokrasi terpimpin. Di awal kemerdekaan, kehidupan bangsa Indonesia tidak berjalan dengan mulus. Tidak hanya kehidupan dan perekonomian yang sulit, situasi politik pun sangat bergejolak karena mengalami perselisihan politik hingga gerakan separatis di daerah-daerah. Dengan kondisi negara yang belum stabil tersebut, di mana ini dinilai bisa mempengaruhi situasi keamanan nasional, maka pemerintah Orde Lama mulai menerapkan sistem pemerintah demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan berpusat pada pemimpin negara yang saat itu dijabat oleh Presiden Soekarno. Demokrasi ini diumumkan pertama kali oleh Presiden Soekarno pada pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956. Sistem pemerintahan ini sendiri berlangsung dari tahun 1959 hingga 1965. Mengapa Indonesia perlu mengganti sistem liberal ke demokrasi terpimpin? Karena saat masa liberal Indonesia berada pada kondisi yang sulit di mana banyak mengalami perselisihan politik hingga gerakan separatis pada daerah-daerah. Di samping itu, Dewan Konstituan juga gagal menjalankan tugasnya untuk membuat undang-undang dasar baru. Untuk mengeluarkan bangsa Indonesia dari persoalan politik tersebut, maka Presiden Soekarno mengeluarkan dekret pada 5 Juli 1959 yang selanjutnya disebut dengan Dekret Presiden 5 Juli 1999. Dalam dekret tersebut, Presiden menyatakan membubarkan Dewan Konstituante dan kembali pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka dimulailah era baru demokrasi dan pemerintahan Indonesia, yaitu demokrasi terpimpin. Presiden Soekarno memegang penuh kekuasaan negara. Hal ini menjadi pemicu terjadinya kesenjangan yang berlangsung di Indonesia saat itu. Akibatnya, Presiden akan memiliki kekuasaan yang tertinggi, dapat dengan mudah menyingkirkan pihak yang dianggap tidak sejalan atau bertentangan dengan politik. Peran militer masa demokrasi terpimpin diperkuat dengan dibekali senjata. Selain ditugaskan sebagai pelindung, peran militer untuk menarik perhatian serta dukungan partai politik, kekuatan politik lainnya, yaitu PKI, dengan menggunakan sistem menempel agar mendapatkan citra positif di depan Presiden Soekarno. PKI juga mulai memanfaatkan situasi demi mendapatkan tempat yang sah dalam konstelasi politik Indonesia. Sayangnya, perpolitikan Indonesia pada masa demokrasi terpimpin dinilai sudah keluar dari aturan yang benar. Demokrasi bukan dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan yang tetap dipimpin oleh institut kepresidenan yang sangat otoriter dan jauh dari nilai-nilai demokrasi universal. Perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, kondisi perekonomian Indonesia sangat tidak stabil. Hal tersebut dibuktikan dengan sejumlah permasalahan yang ada, seperti inflasi yang tinggi, menipisnya cadangan devisi, kegiatan ekspor dan impor yang macet, hingga naiknya harga kebutuhan pokok masyarakat. Kondisi tersebut dilatar belakangi oleh berbagai hal, mulai dari gejolak politik yang melanda Indonesia, politik luar negeri Indonesia yang bersifat konfrontatif,
dijalankannya proyek politik mercusuar oleh Presiden Soekarno hingga gagalnya sejumlah kebijakan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin adalah ekonomi terpimpin. Ekonomi terpimpin merupakan sistem ekonomi di mana semua aktivitas ekonomi dipusatkan di pemerintah. Selain itu, dijalankannya ekonomi terpimpin, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan seperti sanering, penurunan nilai uang, pembekuan simpanan bank, pembentukan panitia 13, hingga perumusan konsep deklarasi ekonomi atau dekon. Dengan demikian, kondisi ekonomi pada masa demokrasi terpimpin diwarnai dengan berbagai ketidakstabilan yang dipengaruhi oleh beragam gejolak politik yang melanda negeri, politik luar negeri yang bersifat konfrontatif. Dijalankannya politik mercusuar dan gagalnya sejumlah kebijakan ekonomi pemerintah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.